Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh Bu Sonya pada mata kuliah aljabar linier. Dengan materi definisi matriks dan jenis-jenisnya. Apa itu matriks? Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris dan kolom. Sebagai contohnya, 2153, 4314, 7210. Di mana matriks itu biasanya berbentuk kurung siku atau kurung biasa. 2153 merupakan baris pertama, 4314 merupakan baris kedua, 7210 merupakan baris ketiga. 247 merupakan kolom pertama, dan seterusnya. Karena baris dan kolomnya tidak sama, maka disebut dengan matriks persegi panjang. Dengan berordo 3x4, di mana 3 merupakan baris, sedangkan 4 merupakan kolom. Dan 0, 1, 2, 1 berordo 2x2, dan 4, 3, 1 berordo 1x3. Di mana bilangannya disebut dengan elemen. Jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Di sini ada 4, 3, 1. Berordo 1x3. Di matriks baris boleh berapa, 1x4, 1x5, yang penting barisnya hanya 1. Begitu juga dengan matriks kolom. Hanya memiliki 1 kolom dan boleh beberapa baris, 3x1, 4x1, yang penting hanya 1 kolom. Yang ketiga, matriks persegi. Di sini ada persegi di mana 3 berordo 1x1, 2x2, dan 3x3. Ini dinamakan matriks persegi. Yang keempat, matriks segitiga. Di sini ada matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Matriks segitiga di mana nolnya berbentuk segitiga. Jika matriks segitiga atas, nolnya berbentuk segitiga pada bagian atas.
dan matriks segitiga bawah, nolnya berada di bawah. 5. Matriks diagonal. Matriks diagonal di mana diagonalnya diagonalnya merupakan bilangan biasa, sedangkan di sebelah bawah, kanan atas dan bawah bernilai 0. 6. Matriks identitas 1. Matriks identitas 1 diagonalnya hanya 1 dan bilangan yang lain, elemen yang lainnya adalah 0. Matriks 0, di mana elemen semuanya bilangannya 0, ordonya boleh terserah, mau 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, terserah mau berapa, yang penting elemennya 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai definisi matriks dan jenis-jenisnya. Jika ada pertanyaan dan kritik maupun saran, saya persilahkan pada teman-teman maupun dosen pengampu. Oke, demikian pembahasan materi tentang matriks, pengenalan matriks. Mungkin matriks ini sudah pernah dipelajari di tingkat SMA dulu ya. Nah, kali ini untuk belajar aljabar linear, kalian harus mengulang kembali dan mengingat kembali apa itu matriks. Makanya hari ini kita khusus membahas apa itu matriks. Nanti digunakan untuk aljabar linear ya. Nah, untuk penampilan Pera sudah bagus, tapi ada beberapa poin yang mungkin kurang. Yang bagian pertama, ada baiknya Pera jelasin juga ordo itu apa, baris kolom itu apa, biar jelas ya, teman-temannya juga jelas mana baris, mana kolom, ordonya itu didapat dari mana gitu. Mungkin Pera udah paham, tapi teman-teman yang lain biar lebih paham lagi ya. Nah, untuk Pera yang lainnya apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Diam berarti tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjutin aja, karena ini masih awal. Mungkin kalian udah paham juga ya apa itu matriks, jenis-jenisnya tadi udah dijelasin sama Pera ya. Oke, untuk selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya ini siapa lagi yang tampil? Eliza lagi, Bu. Oh, Eliza. Yang kedua Eliza ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai operasi aljabar matrik. 1. Penjumlahan matrik. 2. Perkalian matrik dengan skalar. 3. Perkalian matrik. 1. Penjumlahan matrik. Penjumlahan matrik adalah operasi penjumlahan dua matrik dengan menjumlahkan komponen-komponennya yang seletak. Contohnya, si Boy belanja untuk keperluan pribadinya di 2 toko, yaitu 1 di toko Matahari membeli 2 sabun, 3 odol gigi, 4 pena, dan 3 buku. 2 di toko Hero membeli 5 sabun, 2 odol gigi, 3 pena, dan 2 buku. Contoh di atas dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Pembelanjaan di toko Matahari, matriknya sebagai berikut.
2, 3. Tidak mau. 2, 3, 2, ya Allah. Dibaca aja yang ini. 2, Nah, ya Bu. 2, 3, 4, 3. Pembelanjaan di toko Hero matriksnya 5, 2, 3, 2. Jadi pembelanjaan di toko Matahari dan di toko Hero dapat dibuat matriksnya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri. 2. Perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar, seperti halnya pada perkalian bilangan nyata atau real. Arti dari 3A sama dengan A ditambah A pada matriks pun juga berlaku sifat demikian. Suatu matriks dikalikan dengan bilangan nyata, maka setiap elemen-elemen pada matriks tersebut dikalikan dengan bilangan itu. Contohnya bisa dilihat. Perkalian matriks hanya dapat dikalikan apabila banyaknya kolom matriks sebelah kiri sama dengan banyaknya barisan matriks sebelah kanan. Contohnya A sama dengan 2, 3, 4, 3, dan B sama dengan 2, 4. Maka A dikali B sama dengan 2, 3, 4, 3 dikali 2, 4. Sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 16, 20. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan, silakan. oke, demikian pemateri dari Eliza Fitri. Mungkin kalau di sini karena ada kesalahan teknis ya, ini nggak mau muncul kalau di slideshow-nya, nggak mau muncul mungkin karena animasinya terlalu bagus kali ya. Jadi susah loadingnya, karena kan kita banyak pakai aplikasi di sini, jadi susah ya loadingnya, agak berat. Oke, tapi untuk materi yang disampaikan oleh Eliza, gimana? Ada pertanyaan? Kalau untuk operasi matriks kan ada 3 tadi ya, Eliza jelasin. Ada operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kalau penjumlahan dan pengurangannya itu sebenarnya syaratnya itu harus ordonya itu sama. Ordo tadi udah dijelasin sama Pera, ordo misalkan ini, matriks A dan matriks B. Ini ordonya harus sama. Kalau 2 kali 2 yang A, yang B juga harus 2 kali 2. Dan untuk nambah kurangnya itu disesuaikan dengan lokasinya, tempatnya. Elemennya berada di mana? Di satu ordo di bagian 1 ya. Berarti 2. 2 temannya kan 5 di sini ya. Kalau untuk B 5, berarti 2 ditambah 5. Jadinya 7 yang seletak.
yang elemennya terletak di yang seletak, ya ordernya seletak. Untuk tambah kurang. Kemudian kalau seandainya yang kedua itu namanya perkalian skalar. Skalar itu apa? Ayo, skalar itu apa? Nih, yang jelasin tadi siapa? Eliza. Apa itu skalar? Atau yang lainnya kalau tahu skalar itu apa? Gak ada yang tahu? Nah, skalar yang dimaksud di sini adalah angka atau bilangan yang mengalikan dengan matriks tersebut. Contohnya yang ini. Contohkan matriksnya matriks 2647. Nah, di sini yang disebut dengan skalar tuh yang 3 ini. 3 ini adalah skalarnya, angka pengali matriks tersebut. Jadi cuma satu angka. Boleh negatif bilangannya, boleh bentuk pecahan, misalkan negatif 1/3 dikali matriks A. Matriks A apa? Misalkan matriks A-nya itu 2647. Nah, itu boleh. Jadi skalarnya di sini yang angka atau bilangan yang mengalikan matriks tersebut. Nah, makanya disebut dengan perkalian skalar. Nah, yang kedua ini namanya perkalian skalar. Operasi kedua perkalian skalar. Operasi ketiga ini namanya perkalian matriks dengan matriks. Kalau tadi kita mengalihkan angka atau bilangan dengan matriks namanya perkalian skalar. Yang ini matriks kita kalikan dengan matriks. Dan syaratnya tadi udah dijelasin sama si Eliza. Syaratnya perkalian matriks hanya dapat dikalikan apabila banyak kolom matriks sebelah kiri sama dengan banyak barisnya. Nah, tadi apa itu kolomnya yang mana? Kalau matriks A ini kolomnya berapa? Kolomnya 2. Ya, ini disebut dengan matriks 2 kali 2. Jadi harus tahu yang mana yang disebut dengan baris, mana yang disebut dengan kolom. Kalau di sini yang namanya baris itu adalah yang 2, 3 itu baris pertama, 4-3 baris kedua, yang kolom itu 2-4, 3-3 ya. Nah, ini kolomnya kan kolom matriks sebelah kiri sama dengan banyak matriks sebelah kanan. Nah, ini barisnya sama nih, barisnya itu ada 2, 4. 2 ini baris pertama, 4 ini baris kedua. Jadi mengalinya itu adalah baris kali kolom. Ini nggak bisa di slideshow ya. Nah, nggak kelihatan. Jadi nggak bisa dicoret-coret. Nah, jadi barisnya itu ini 2, 3, 2 kali 2. Nih, 3 kali 4. 3 kali 4. 4 kali 2 dan 3 kali 4. Baris dikali kolom. Ya. Ingat, kalau perkalian matriks itu baris dikali kolomnya. Oke, gimana, ada pertanyaan untuk operasi matriks sebelum lanjut? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan tentang materi kedua, kita lanjut yang presentasi ketiga siapa? Diani atau Nila? Saya. Oh, Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inverse dari suatu matriks 2 kali 2. Inverse dari suatu matriks 2 kali 2. Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A dan dinyatakan dengan determinan A atau dilambangkan seperti ini. A. Rumus. A sama dengan A, B, C, D. Determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Contoh, tentukan determinan matriks A. A sama dengan 1, 3, min 2, 0.
A sama dengan AD dikurang BC. A sama dengan 1 dikali 0, di mana rumus tadi kan A, D, B, C. 1 dikali 0 dikurang 3 dikali min 2, 6. Inverse matriks adalah lawan atau kebalikan dari suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan A pangkat min 1. Secara umum, rumus inverse matriks dapat ditulis A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali D dikurang min B, min C, A. Syarat determinan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, tentukan inverse matriks A. A sama dengan 7, B sama dengan min 3, C sama dengan min 5, D sama dengan 1. A sama dengan 7, min 3, min 5, 1. Masukkan dalam rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, D min B, min C, A. Kita harus mencari determinan A terlebih dahulu sebelum masukkan rumus A pangkat min 1. Di mana rumus yang tadi determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. A 7 dikali 1 dikurang min 3 dikali min 5. Hasilnya sama dengan min 8. Sama dengan min 1 per 8, 1, 3, 5, 7. Minnya kan hilang. Di rumus min B, pertanyaan min 3. Jadi min dikali min sama positif. Hasilnya min 1 per 8 dikali min 1 per 8 dikali 1 sama dengan min 1 per 8 dan seterusnya. Dari saya, kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan. Oke, gimana yang lain, ada pertanyaan untuk Nila? Ada, Bu. Diani mau bertanya, Bu. Siapa? Diani. Oke, silakan Diani. Tadi kan di rumus kan ada adjoin tuh, Bu, di belakangnya. Terus cara adjoinnya itu gimana? Tadi kan tidak ada nilai jelaskan kalau tidak salah. Cara menentukan adjoinnya. Ya, oke, silakan Nila. Cara menentukan adjoinnya nih gimana? Nah, ini kan rumusnya.
Nah, ini adalah inverse 2 kali 2, di mana kan matriksnya 2 kali 2 nih. Coba dilihat. Matriksnya matriks 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Jadi kalau untuk mencari determinannya terlebih dahulu, sebelum cari inverse harus tahu determinan. Nah, cara mencari determinan ini AD dikurang dengan yang di sini BC. AD dikurang BC. Ya. Nah, kalau untuk mencari determinannya, misalkan di sini determinan dari matriks 1, 3 min 2, 0. Jadi determinannya kan AD dikurang BC. AD-nya 1 dikali 0, 1 dikali 0 jadinya 0, dikurang BC-nya 3 dikali min 2, min 6. Jadi 0 dikurang min ketemu min jadi positif, jawabannya positif 6. Itu kalau determinan. Nah, yang ditanyakan tadi kan yang bagian inverse. Inverse yang adjoint-nya ya. Nah, rumus inverse itu adalah ini, A inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau A itu matriksnya, kalau A inverse berarti lambangnya ada negatif 1 di bagian atasnya nih. Rumusnya itu 1 per determinan sebelumnya dijelasin, dikali adjoint A. Nah, yang ditanya tadi adjoint-nya. Adjoint-nya ini dari mana? Jadi di sini sebenarnya udah dijelasin. Kalau adjoint itu adalah yang ini. Jadi kan rumusnya 1 per determinan A. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, kenapa kok di sini jadinya D min B min C A? Sedangkan yang tadi rumus awalnya dikali adjoint A. Nah, kan berbeda. Nah, sebenarnya adjoint-nya itu adalah adjoint dari ordonya 2 kali 2, matriks ordo 2 kali 2. Kalau ini matriksnya, maka adjoint-nya itu adalah AD. Di sini coba perhatikan A dengan D. Nah, dibalik aja D-nya di bagian atas, A-nya di bagian bawah. D, A. Kemudian yang di sini B dan C-nya, tinggal yang kalau B-nya bernilai positif, di sini jadinya negatif. Kalau negatif min B di sini hasilnya positif. Ya, berarti C-nya jadi negatif C. Nah, makanya hasilnya yang ini. Ini juga sama dengan adjoint-nya. Jadi adjoint-nya itu adalah D min B min C A. Biar lebih mudah memahami, ini dibalik aja. AD, dibalik A-nya di bawah, D-nya bagian atas. Kemudian B dengan C-nya, tandanya akan berubah. Yang positif jadi negatif, negatifnya jadi positif. Oke, yang ini paham? Paham. Nah, coba contoh yang dikasih sama Nila tadi. Kan ini contohnya ya. Nah, contohnya itu. Misalkan tadi mungkin ada juga yang agak ini salah ketik mungkin ya. Tentukan inverse matrix, di mana matriks A-nya itu adalah di sini 7 min 3, matriksnya 7 min 3 min 5, 1. Yang ditanya inverse-nya. 1 per determinan A berarti 1 per determinannya 7 kali 1 dikurang yang ini ya. Min 3 kali min 5. Nah, ya nih. 7 kali 1 dikurang min 3 kali min 5. Jadinya dapat determinannya negatif 8. Determinannya negatif 8. Kan rumusnya 1 per determinan A. 1 per determinannya negatif 8. Makanya jawabannya jadi 1 per min 8. 1 min 8 itu juga sama dengan negatif 1 per 8. Dikali adjoint-nya. Adjoint-nya itu adalah D, A dibalik. Nah, 1-nya di atas, 7-nya di bagian bawah. 3 dengan 5-nya ini, makanya yang tadi ada dibilang positif negatifnya. 3-nya yang negatif jadi positif, yang positifnya, yang negatif ini juga jadi positif. Tandanya berubah. Nah, kemudian maka hasilnya adalah, ini hasilnya. Untuk hasilnya nggak ada pertanyaan? Nah, ini yang Ibu bilang keliru tadi. Ini kalau sudah, ini kan artinya perkalian skalar. Tadi yang dijelasin sama perkalian skalar, Eliza ya? Ini kan perkalian skalar, ini angkanya. Skalarnya itu adalah negatif 1 per 8. Ini dikali 1 per 1 ke dalam.
negatif 1/8 kali 1, negatif 1/8, negatif 1/8 kali 3, negatif 3/8, negatif 1/8 kali 5, negatif 5/8, dan negatif 7/8. Dan harusnya yang ini nggak ada lagi. Nah, ini nggak ada ya. Berarti jawaban akhirnya yang ini aja. Matriksnya 2 kali 2 dan 1/8 tidak ada lagi karena sudah kita kalikan ke dalam. Kecuali kalau tidak dikalikan masih ada negatif 1/8-nya di luar dan hasilnya yang betul yang ini. Ya, yang ini nggak ada lagi. Itu makanya mungkin salah ketik tadi ya. Oke, gimana, ada pertanyaan untuk inverse matrix? Tidak ada? Pas? Tidak. Sudah paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pemateri terakhir. Determinan dat A atau A, kemudian determinan matriks dapat dicari dengan yang pertama tadi kan ada metode Sarus. Nah, metode Sarus ini caranya A sama dengan itu kan ada kolom dengan barisnya. Nah, kolom yang pertama A, D, G sama kolom yang kedua B, E, H itu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi di luar matriks tadi. Nah, setelah kita pindahkan dua kolom tersebut, kita bisa mencari dari sudut atas ke bawah itu A, E itu positif, kemudian BFG itu positif, itu berarti kita tambahkan, kemudian dari samping atas lagi sebelah kanan ke kiri itu negatif, jadi kita kurangkan. Metode kofaktor, jika A, I, J, I itu sama dengan baris, sedangkan J itu adalah kolom. N, X kali N, di mana N-nya itu besar sama dengan 2. Maka determinan A sama dengan A, I1 atau kolom 1, kemudian ke baris ke-1, kemudian K baris ke-1, ditambah A baris kedua, K baris kedua, ditambah seterusnya. Kemudian untuk determinan A sama dengan A baris pertama, kolom pertama, K-nya kolom pertama, ditambah A kolom kedua, dan K kolom kedua, dan seterusnya. Lanjut, Bu. Minor matriks adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Misalnya, A sama dengan, di situ kan ada matriks 3 kali 3, 2, 1, 7 untuk kolom pertama, ada baris pertama 2, 4, 6. Maka untuk mencari M11 itu caranya kita hilangkan kolom pertama dan baris pertama. Jadi kita tutup aja garis pertama sama kolom pertamanya, kemudian yang tinggal 3, 5, 8, 9 berarti itu adalah M11-nya. Kemudian M11 sama dengan ditutup baris ke-1 sama kolom ke-1. Kemudian untuk yang M23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Jadi yang tersisa itu kan ada 2, 4, 7, dan 8. Lanjut, Bu. Kofaktor matriks yaitu suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan K, I, J sama dengan min 1, I ditambah J, M, I, J. Misalnya, contohnya, ada matriks yang sama tadi, itu bisa kita cari, maka K satu-satunya sama dengan min 1 dari rumus, kemudian I tambah J. I tambah J berarti
kolom ke-1 ditambah 1 kan ditutup. Itu IJ berarti I itu kolom ke-1, J itu baris ke-1, sedangkan J itu kolom ke-1. Jadi 1 ditambah 1 kita tutup. Tadi kan sudah kita dapat hasil. Kalau kolom pertamanya kita tutup sama baris pertamanya kita tutup, itu hasilnya 3, 5, 8, 9. Bisa kita langsung cari hasilnya. Itu kita kali silang aja 3 kali 9 terus 5 kali 8 itu kan kita kurangkan karena itu kan negatif 1. Jadi hasilnya 27 dikurang 40, hasilnya min 13. Begitu juga untuk K32-nya juga sama. Ini ada contoh soal determinan matriks 3 kali 3. Yang pertama, tentukan determinan matriks berikut dengan cara torus dan kofaktor. Kita ambil contohnya satu aja, yaitu yang A. Lanjut, Bu. Ini jawaban untuk pertanyaan tadi yang A-nya, yaitu dengan metode torus, yang dimana determinan A itu ada kolom pertama sama kolom kedua kita pindahkan ke samping kanan. Dari tadi rumus kan udah dijelaskan. Kalau kita mencari ini harus dari kiri ke kanan, yaitu ada 2, 3, 9. Berarti 2 dikali 3 dikali 9 itu kan positif. Jadi positif kita tambah, kemudian dari 4, 5, 7 kita tambah 4 kali 5 kali 7, tambah lagi 6 kali 1 kali 8. Untuk yang dari samping kanan ke kiri, yaitu ada 2, ada 6, 3, 7, 6, ada 6, 3, 7 kita kali aja, terus dikurang karena dari kanan ke kiri itu kan tadi kan negatif. Di rumus kan sudah dijelaskan. Jadi tinggal kita kali aja, terus kita tambah, dan kita kurang. Dari cara itu kan kita sudah dapat hasil. Nah, ini untuk metode kofaktornya. Itu kan sama soalnya tadi, misalnya dengan ekspansi kolom pertama, maka determinan A sama dengan kolom pertama, yaitu ada 2, 1, 7. Nah, 2, 1, 7 itu yang pertama itu kan positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga itu positif lagi. Kemudian untuk kolom pertamanya itu ada 2, berarti 2 positif. Kita tutup lagi kolom pertama sama baris pertama. Jadi tinggal 3, 5, 8, 9. Nah, di kolom pertama juga baris kedua, itu kita kurang 1, kemudian kita tutup lagi baris pertama dengan 4, 6, 9. Berarti yang ditutup itu baris kolom pertama sama baris keduanya tinggal 4, 6, 8, 9. Kemudian ditambah dengan 7, angka terakhirnya di kolom pertama. Itu kita tutup lagi baris kolom kedua, kita tutup lagi 3, 5 ke kolom pertama sama baris yang ketiga. Jadi tinggal 4, 6, 3, 5. Itu kita tinggal tambah-tambah, terus kita dapat hasilnya. Lanjut, Bu. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mungkin ada kritik dan saran. Dan pertanyaan dari teman-temannya, berarti penjelasannya sudah sangat jelas, di mana tadi dia nih jelasin cara mencari
determinan matriks 3 kali 3 ada 2 cara. Yang pertama itu ada metode Sarus dan metode kofaktor. Jadi nanti hasilnya sama ya. Tadi udah juga dijelasin contoh soalnya dengan soal yang sama dan cara yang berbeda, satunya dengan metode Sarus, satunya dengan metode kofaktor, hasilnya yang diperoleh akan sama, yaitu sama-sama 0. Nah, jadi kalau seandainya kalian mencari misalkan soalnya satu, dengan dua cara, salah satunya berbeda hasilnya berarti ada yang keliru ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan kita simpulkan terlebih dahulu. Hari ini kita bahas, tunggu sebentar ya. Nah, hari ini kita membahas tentang matriks, di mana matriks itu dia punya ordo, dan matriks itu ada beberapa jenis matriksnya. Ordo itu ditentukan kalau misalkan ini matriksnya 2, 3, 4, 5. Nah, ini matriksnya 2 kali 2, karena ordonya 2 kali 2. Dia punya 2 baris dan 2 kolom. Barisnya yang ke bawah, kolomnya itu yang ke kanan ya. Nah, kalau seandainya matriksnya 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, berarti ini matriksnya 3 kali 3. Di mana barisnya 3, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya juga 3, 1, 2, 3. Ya, selalu baris terlebih dahulu baru kolomnya. Kemudian kalau operasi matriks tadi ada yang penjumlahan. Kalau penjumlahan itu langsung saja syaratnya ordonya sama. Misalkan ini 2 kali 2, ordonya harus sama. Ya, baru bisa kita jumlahkan. Jadi ini penjumlahannya 2 tambah 3. Jadinya 5, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya ya, harus seletak. Kalau perkalian, ada perkalian namanya perkalian skalar tadi. Perkalian skalar udah dijelasin ya, ada angkanya. Nah, perkalian matriks dengan matriks, syaratnya dia harus misalkan 2, 3, 1, 2. Nah, yang ini kolom barisnya harus sama dengan kolom yang bagian pertama. Jadi cara mengalinya ini baris kali kolom. Kalau perkalian ingat saja nih, baris dikali kolom. Ya. Nah, ini triknya untuk mencari perkalian matriks. Baris dikali kolom. Baris pertama kali kolom pertama. Berarti di sini jawabannya 2 kali 1, 2 ditambah 3 kali 2, 6. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 2, 4. Oke, jadi jawabannya nih 6, 7, 8 ya. 85. Jadi hasil perkaliannya 85. Kemudian kita bahas juga determinan matriks tadi dan inverse matriks. Kalau ada A inverse 2 kali 2, 1 per determinan A kali adjoint A. Udah dijelasin ya adjointnya apa. Kemudian terakhir kita bahas tentang determinan matriks 3 kali 3. Ada 2 tadi, ada yang metode Sarus dan metode kofaktor. Oke.